Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya yang sudah hadir dalam channel ini, sudah menyaksikan video-video yang saya upload. Dan saat ini saya akan berbicara tentang hidup benar karena dibenarkan. Ya, beberapa hari belakangan ini saya membaca beberapa tulisan dari teman-teman yang menyatakan hidup baik, hidup penting, dan terjadi perdebatan. Tapi saya katakan lebih baiklah kita hidup benar. Nah, dalam usaha hidup benar ini, hidup sesuai dengan kebenaran itu adalah satu hal yang tidak bertentangan dengan hukum manapun. Dan kalau kita melihat situasi dunia saat ini, bahkan sebelum kita pun sebenarnya sudah ada kesadaran bahwa tindakan-tindakan yang terjadi saat ini, perbuatan-perbuatan orang masa kini adalah tindakan-tindakan yang salah. Sekalipun kita mempunyai konsep yang berbeda tentang kebenaran. Ada banyak orang yang mengatakan kebenaran demikian, atau ada orang lain yang menggambarkan kebenaran itu dengan versi mereka sendiri-sendiri. Nah, saat ini satu pernyataan yang tidak bisa dipungkiri oleh orang pada masa kini adalah bahwa semua orang itu sudah berbuat dosa. Dan ini dibenarkan oleh firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23. Saya bacakan bagi kita semuanya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini status yang kita sandang saat ini. Ini adalah status yang disandang oleh setiap manusia yang hidup saat ini. Telah kehilangan kemuliaan Allah, telah kehilangan jati diri Tuhan di dalam diri masing-masing. Semua manusia tanpa terkecuali. Ya. Ini yang pertama harus kita pahami, harus kita akui. Dan dalam hal ini saya masih ingat di saat saya itu belajar agama di kelas 7 SMP. Kalau dulu itu kelas 1 SMP, saat diajarkan semua manusia itu berbuat dosa dan berusaha mencari jalannya. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah kayu yang besar, artinya pohon yang besar, atau menyembah danau, ada yang menyembah matahari. Maka timbullah kepercayaan yang ada di muka bumi ini. Ada banyak kepercayaan, ada banyak agama. Nah, setelah demikian kita melihat ternyata sebelum kekristenan sekalipun sudah banyak agama yang muncul. Ada agama Zoroaster, ada agama Shinto, agama Tao, semuanya itu ada agama-agamanya. Banyak yang menyembah dewa-dewa, ada yang menyembah patung, menyembah binatang-binatang sebagai simbol-simbol kepercayaan mereka. Tapi kemudian Allah mendatangi orang Israel sebagai bangsa pilihannya. Muncullah satu agama, agama Yahudi, agama Mesianik yang menunggu Yesus akan lahir. Tetapi ternyata saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan semuanya, dari semua agama yang ada, ketika berusaha mencari, berusaha untuk mendapatkan kebenaran, mendapatkan hidup yang benar, ternyata tidak ada yang mampu. Tidak ada yang sanggup, teman-teman. Sekalipun kita berusaha melakukan hal yang baik, berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, rasanya sangat sulit untuk mencapai nilai 100. Ya, tuntutan Tuhan itu adalah sempurna. Tuntutan Tuhan itu dalam hukum Taurat itu sangat sempurna. Ribuan hukum Taurat yang tercantum di dalamnya itu tidak bisa ditaati oleh siapapun juga 100%. Artinya secara sempurna tidak akan bisa. Pasti ada satu pelanggaran, akan ada suatu saat yang membuat orang tersebut jatuh dan tidak bisa memenuhi hukum Taurat. Karena tuntutan hukum Taurat itu adalah maut. Yesus menjelaskan bahwa melalui hukum Tauratlah kita mengenal dosa. Nanti penjelasan tentang itu bisa kita bicara tentang dosa. Satu saat nanti saya akan membahas juga tentang teologi tentang dosa.
Tapi saat ini saya mau fokus bagaimana prosesnya kita hidup dibenarkan. Nah, coba nanti saudara-saudara cari di dalam agama manapun, di dalam kepercayaan manapun, di dalam kelompok-kelompok kerohanian manapun, hampir semuanya itu berusaha, berjuang untuk melakukan hal-hal yang baik agar mereka dapat sampai kepada tingkat kebenaran itu. Itu hampir semuanya. Bukan hanya Yudaisme atau agamanya Yahudi. Tidak hanya agama-agama yang ada di sekitar kita, Buddha berusaha, Hindu berusaha, atau mungkin Islam sekalipun berusaha, atau agama-agama manapun, yang agama Zoroaster, agama Shinto atau agama Tao, semuanya itu penyembah-penyembah matahari, mereka berusaha untuk berbuat baik agar mereka itu dapat sampai kepada satu tahap akhir yang dikatakan kebenaran. Semuanya gagal. Akhirnya ada banyak orang yang berkata tidak ada satu orang pun yang sempurna. Secara manusia itu benar, secara manusia itu dapat diterima. Ya, faktanya memang manusia kalau berusaha untuk melakukan apapun juga, melakukan kebenaran itu secara mandiri, secara pribadi, rasanya mustahil. Dan orang akan berkata, that's impossible. Itu mustahil, itu tidak mungkin. Tetapi kemudian, kemudian datanglah Tuhan itu sendiri setelah melihat ketidakmampuan manusia, datang ke dunia untuk membenarkan orang-orang yang mau dibenarkan. Jadi Yesus itu datang karena melihat ketidakmampuan manusia, melihat keterbatasan manusia untuk melakukan hukumnya. Yesus berpikir, Tuhan berpikir, gak mungkin manusia yang kuciptakan ini akan selamat. Karena mereka tidak mampu melaksanakan apa yang sudah saya berikan. Mereka tidak mampu melaksanakan hukum Taurat. Yang terjadi adalah tindakan penebusan. Kalau tadi Taurat itu adalah bimbingan, tuntunan, tongkat yang diberikan untuk menuntun umatnya kepada jalan yang benar. Tapi ternyata tidak mampu, tidak sanggup, dan akhirnya banyak yang jatuh. Tokoh sekali bermusa sekalipun tetap juga dia memiliki kekurangan. Ya, tokoh yang sangat dekat dengan Tuhan seperti Daud juga dia jatuh. Tapi kemudian karena Tuhan itu sangat mengasihi manusia, seperti dalam Yohanes 3 ayat 16, dia datang sebagai Kristus yang menyelamatkan kita, Mesias yang dinanti-nantikan itu. Ya, dia datang, dan kemudian ini kita lihat di dalam Roma 3 ayat 23 ayat 25 maksud saya, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Ini tolong diperhatikan, menjadi jalan pendamaian antara dosa kita, status keberdosaan kita, keadaan kita yang kotor tadi didamaikan oleh Yesus karena iman. Ya, iman itu percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, ya. Jadi karena iman kita dapat diselamatkan, dikatakan dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Apa maksudnya keadilannya di sini? Dalam satu kegiatan pembenaran perlu yang namanya keadilan. Keadilan dalam hal apa? Setiap dosa-dosa yang telah kita perbuat, yang telah manusia perbuat, itu bukan berarti dihapuskan sebegitu saja tanpa ada prosesnya. Prosesnya ada, saudara-saudara, prosesnya ada.
Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah dengan cara menggantikan status terhukum kita, status keberdosaan kita dengan diri Yesus sendiri, dengan Tuhan sendiri, untuk mati menggantikan dosa-dosa kita tersebut. Jadi jangan katakan bahwa pembenaran kita, penebusan dosa kita itu adalah sesuatu yang gampang. Tidak. Bahkan prosesnya itu cukup panjang dan menyakitkan. Sangat menyakitkan. Yesus yang adalah Tuhan datang ke dunia mengorbankan dirinya. Itulah prosesnya. Jadi keadilannya ditemukan di sana. Tuhan itu adil. Setiap kesalahan harus ditebus. Setiap kesalahan harus dibayar lunas. Dosa kita itu dibayar lunas dengan kematian Yesus Kristus. Karena tadi hukum Taurat menyatakan bahwa setiap kesalahan itu sanksinya adalah maut, hukumnya adalah kematian. Jadi setiap keberdosaan kita sebenarnya harus mati. Tapi kematian kita yang seharusnya itu sudah ditebus, sudah digantikan oleh Yesus. Di sanalah keadilannya. Kemudian maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Proses membenarkannya bukan membela, oh dia benar, tidak. Tetapi yang Yesus lakukan adalah melepaskan kita dari tuntutan dosa-dosa itu dengan cara mengambil beban dosa tersebut. Membenarkan kita tidak saja hanya tanda tangan di atas meterai, tidak cukup. Ya. Untuk menebus kita itu perlu ada satu harga yang dibayar, ada satu nilai yang dibayar, yang digantikan oleh Yesus. Artinya ada ganti ruginya. Setiap dosa itu kan merugikan, teman-teman. Setiap dosa itu dapat mengakibatkan gangguan kesehatan iman kita, kesehatan jasmani kita. Jadi di sini lagi dikatakan di ayat 27, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Jelas orang Kristen harus berbangga, teman-teman. Anda dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita patut berbangga, kita patut mensyukuri. Karena apa? Saudara tidak perlu lagi membawa kambing, membawa lembu, membawa sapi jantan untuk dipersembahkan. Tidak perlu lagi kita membawa domba-domba untuk korban penebusan dosa. Karena apa? Yang dilihat dari kita bukanlah perbuatan kita, bukanlah tindakan kita, tetapi bagaimana kita mempunyai iman, percaya kepada Kristus. Ya. Ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Tadi di awal saya sudah jelas menyatakan bahwa tidak ada satu orang manusia pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Ya. Itu mutlak, tidak ada satu orang pun. Jadi kalau untuk selamat, mustahil kita bisa selamat dari hukuman kalau kita mengingat bagaimana tuntutan hukum Taurat yang sangat banyak tersebut. Bahkan mungkin kalau bagi kita orang-orang Indonesia sangat sulit untuk menghafal hukum Taurat. Jangankan untuk melaksanakannya, mengetahui apa hukum Taurat saja kita sudah susah. Kalau seandainya kita pertanyakan sekarang, ya, kita coba melihat realita yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Seandainya di antara kita semuanya ditanyakan tentang KUHP pasal 70 ayat 1 dan 2, ada nggak kira-kira yang tahu? Kecuali mereka yang ada di lembaga penegakan hukum, baik itu mungkin polisi, hakim, atau jaksa, atau pengacara, mungkin mereka akan hafal. Tapi bagaimana dengan kita? Mungkin kita yang melayani, atau mungkin kita yang bekerja di bidang lain, rasanya tidak akan mengingat hal demikian. Jangankan mengingat KUHP, undang-undang pidana,
menghafal undang-undang dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 belum tentu hafal. Orang Indonesia namanya. Dan bahkan yang lebih parah lagi, Pancasila sebagai dasar negara, banyak orang Indonesia yang tidak hafal. Memang ini udah parah kalau yang ini. Ada public figure, ada orang-orang di pemerintahan tidak hafal. Ketika diminta mengucapkan Pancasila dengan susah, ya. Sila keempat mereka susah, bahkan sila kelima ada yang lupa, tidak ingat dengan Pancasila. Apalagi kalau seandainya kita dituntut untuk menghafal hukum Taurat, pecah kepala ini. Karena dalam hukum Taurat, perlu Bapak Ibu ingat atau saudara-saudara semuanya, hukum Taurat yang saya maksudkan bukanlah ke-10 hukum yang disampaikan di dalam kitab Keluaran tersebut. Bukan. Tetapi ada satu kitab orang Yahudi yang mencatat tentang hukum Taurat. Di sana ada kitab Talmud namanya. Jadi ketika ada orang Israel yang dari dulu mereka melafalkan, mereka menghafal ayat ini, mengucapkannya berulang-ulang, mengajarkannya kepada anaknya ketika berjalan, ketika tidur, bahkan ketika makan. Mereka mengajarkan itu kepada anak-anaknya sehingga mereka hafal. Nah, bagaimana dengan kita? Kita pengen menjadi hidup lebih baik, tapi hukum saja kita tidak tahu. Kita tidak tahu aturan yang berlaku, bagaimana kita mentaatinya. Nah, pasti akan menjadi lebih lucu kan? Kalau seandainya ditanya, kenapa kamu demikian? Saya nggak tahu kalau itu salah. Itu yang akan dilakukan. Nah, kalau seandainya hukum Taurat diberlakukan di Indonesia saat ini, akan banyak orang yang akan meninggal karena dilempar dengan batu. Karena hukumnya seperti itu. Ketika terjadi perzinahan akan dilempari dengan batu. Dibawa keluar kota dilempari dengan batu. Tidak sanggup, satu orang pun tidak sanggup. Dan agama manapun tidak ada yang seperti agama Kristen. Dalam hal ini maksud saya, orang yang mengikuti Kristus dengan benar, ketika sudah percaya kepada Kristus, kebenaran itu dia menjadi miliknya, dibenarkan oleh imannya. Karena apa? Yang diimani itu adalah kebenaran itu sendiri. Nanti kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia masa kini terjemahannya dituliskan, akulah jalan menuju kebenaran dan hidup. Artinya Yesus itulah satu-satunya cara untuk mencapai kepada kebenaran tersebut. Yesus itulah satu-satunya jalan untuk mencapai hidup tersebut. Jadi demikian rekan-rekan sekalian. Kalau misalnya ya kita tidak menyalahkan kepercayaan-kepercayaan lain, baik itu agama-agama yang ada di Indonesia atau agama-agama yang ada di luar sana, tidak. Kita tidak usah menyalahkan mereka. Tapi yang patut kita syukuri, bagaimana nikmatnya kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dengan percaya kepada Yesus, kita sudah ada jaminan untuk masuk surga. Ya, kita sudah ada jaminan untuk sampai kepada Bapa. Karena Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di sini maksudnya Yesus, bukan saya. Kalau saya adalah orang-orang yang dibawa oleh Kristus kepada Bapa, bukan saya pembawanya. Nah, jadi inilah yang saya katakan tadi, teman-teman semuanya. Bagaimana enaknya seandainya ada dua anak, yang satu itu untuk untuk berjuang hidup, dia harus bersusah payah. Sedangkan kita, anak yang kedua, diberikan kesempatan untuk hidup, tinggal kamu hanya perlu diam dan tinggal di rumah Bapa tersebut bersama dengan Kristus. Bagaimana enaknya? Ini satu hal yang sangat luar biasa, dan saya secara pribadi saya katakan, mau apapun kata orang lain tentang kepercayaannya, that's up to you. Itu terserah kamu. Saya nggak peduli. Orang saya ditebus oleh Tuhan.
Saya dibenarkan oleh Tuhan. Saya nggak harus begini baru benar. Saya nggak harus begitu baru benar. Saya dibenarkan. Nah, jadi nggak perlu lagi kita bersusah payah untuk mencari jaminan masuk surga. Tak perlu lagi kita bersusah payah untuk menjadi orang benar. Kita sudah dibenarkan. Nah, jadi bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya sederhana. Ketika kita sudah dibenarkan, sudah pasti otomatis kita sebagai orang yang benar akan menghasilkan buah-buah kebenaran itu sendiri, dan itu yang akan dilihat oleh orang lain. Nah, jadi bagaimana rekan-rekan semuanya? Enak menjadi orang Kristen, nikmat, luar biasa. Kita benar karena dibenarkan, bukan karena kita potong lembu setiap hari, bukan karena kita bantu orang dengan uang, bukan karena kita membangun rumah ibadah. No. Oke? Saat ini kita sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya rekan-rekan semuanya sudah pernah juga mendengarnya, tapi saya ingatkan sekali lagi, kita ini adalah orang benar bukan karena perbuatan kita, tapi kita dibenarkan oleh iman kita kepada Kristus, karena Kristus adalah kebenaran dan hidup. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertemu kembali dalam topik-topik diskusi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.